Baik, kita mau belajar ya. Tema yang terpilih ya. Tema yang terpilih jangan menoleh. Oke. Nah, tadi Bapak Gembala, Pak Pendeta Melkianus sudah menjelaskan dalam mengiring Tuhan Yesus, kalau kita sudah jalan ke depan lurus, jangan coba menoleh ke belakang lagi. Dan itu sebuah prinsip yang mutlak. Saya ulangi, sebuah prinsip yang mutlak harus kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita ingat kisah Perjanjian Lama ketika Tuhan menyelamatkan Lot sekeluarga. Ada pesan yang unik ya untuk istri Lot. Lanjut, dan kamu jangan menoleh. Nah, saudara, ternyata konsep itu yang harus kita pegang sampai hari ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang. Ya. Amin. Itu prinsip yang kita harus pegang dalam hidup kita. Kenapa begitu? Kata bertobat, ya, kata bertobat itu artinya berbalik. Ya, kata bertobat itu artinya berbalik. Nah, berbalik itu 180 derajat. Jangan 360 derajat, nanti balik lagi. Nah, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, semua yang sudah ada di belakang kita harus kita tinggalkan. Saya ulangi lagi. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita, maka semua yang di belakang sudah kita tinggalkan. Sama sekali. Jangan lagi berbalik. Menoleh saja sudah tidak boleh. Itu akan berbahaya sekali. Mari kita renungkan perjalanan kehidupan saudara kita, ya, Rasul Petrus. Kalau kita melihat, pertama kali saudara kita ini bernama Simon. Pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu masih bersama Simon, itu tercatat di Lukas pasal 5, mulai ayat 1. Kalau saudara baca Lukas pasal 5 ayat 1, itu sungguh-sungguh luar biasa. Perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus itu merubah total perjalanan hidup Rasul Petrus. Dia tinggalkan, dia tersungkur, ya, di bawah kaki Yesus karena mujizat yang terjadi itu sangat luar biasa. Nah, karena dia dapat ikan semalam-malaman. Saudara, begitu dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, lalu dia berkata, "Aku ikut engkau, Guru." Dia mau meninggalkan semuanya itu karena janji itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu Simon, mulai hari ini namamu Petrus, Petra, batu karang. Dan kamu enggak lagi penjala ikan, tapi kamu penjala manusia." Masih ingat ya konsep itu? Wah, perjalanan hidupnya luar biasa. Saudara, sampai hari ini saya tahu masih ada cukup banyak murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, yang menyebut Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Roh Kudus pernah menunjukkan kepada saya, ternyata bukan 3 kali Petrus menyangkal, tapi 7 kali. Nah, yang ke-7 kali ini kita akan bahas karena Petrus menoleh ke hidup yang lama. 3 kali penyangkalan semua kita tahu. Dia melakukan itu ketika Tuhan Yesus diadili dengan tidak adil di rumah imam besar Kayafas, dan Petrus dengan banyak orang lain lagi sedang menunggu di halaman rumah imam besar Kayafas. Masih ingat? Ada satu orang, "Woi, aku kenal kamu loh, aku tahu loh kamu pengikut dia." Aku nggak kenal dia. Lewat lagi orang kedua, "Loh, kamu kan sama-sama karena dialekmu sama orang Galilea itu." "Enggak, aku nggak kenal dia."
Lalu penyangkalan yang ketiga ditulis oleh Injil Markus. Ya, ini menarik. Markus menulis dengan teliti ketika seorang gadis kecil, ya bukan orang dewasa, melihat Petrus sedang berdiam. Tahu ya, berdiamnya memanaskan dirinya karena dingin tengah malam di atas di dekat perapian. Tahu-tahu gadis ini berkata, kamu itu pengikut dia loh, aku pernah lihat. Markus menulis, sumpah aku nggak pernah kenal dia. Wih, itu kata-kata yang jahat, pakai sumpah lagi. Padahal dia pernah mendengar Tuhan Yesus mengajar, jangan kamu bersumpah demi siapapun juga. Ya, dia sumpah, aku nggak kenal engkau. Begitu setelah 3 kali Petrus menyangkal, ayam berkokok. Dan Lukas menulis, nah ini Lukas itu bagus karena dia dokter. Ya, nanti cari ayatnya. Ketika mata Yesus memandang bertemu dengan mata Petrus, dari jauh loh, Tuhan Yesus diadili di dalam rumah. Dan ini Petrus ada di halaman dan gelap. Tapi ada api, ada perapian. Kok bisa pas waktu Tuhan Yesus mendengar ayam berkokok dan dia lihat ke halaman depan, Petrus pas lihat juga. Jadi mata ketemu mata. Lukas menulis Petrus bertobat. Menyesal karena sudah menyangkal. Nah, itu 3 kali. Yang keempat kali, Maria Magdalena adalah murid yang pertama yang mengetahui Tuhan Yesus bangkit. Karena dia murid pertama yang ngecek ke kubur. Kosong. Masih ingat ketemu malaikat. Ya, kamu cari siapa perempuan? Saudara, dia kaget karena dia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Yang Tuhan Yesus, Maria anggap itu tukang kebun. Untung Tuhan Yesus gak tersinggung kayak kita. Yesus Tuhan dibilang tukang kebun, masih ingat ya? Lalu Maria Magdalena balik ke kota, bertemu dengan murid-murid yang lain termasuk Petrus, dan memberitahu, guru bangkit. Aku tidak melihat dia dikubur dan dia bangkit. Petrus gak percaya. Penyangkalan kelima, kita masih ingat setelah Maria ibu Yesus mendengar berita kebangkitan, maka dia ngecek ke kubur. Dan betul, ketika rombongan Maria ibu Yesus sampai ke kubur, memang sudah tidak ada. Balik lagi mereka ke kota, memberitahukan kepada saudara-saudaranya, termasuk Petrus. Dia tidak percaya. 5 kali. Yang keenam, 2 murid pria, salah satu namanya Kleopas, tertulis di Lukas 24. Karena mereka kecewa, maka mereka pulang kampung. Perjalanan ke Emmaus, mereka sedang bicara tentang Tuhan Yesus. Tahu-tahu Tuhan Yesus nongol, nimbrung di perjalanan itu. Tapi Tuhan Yesus pura-pura. Aduh, Tuhan Yesus bisa guyon juga ya saudara. Puji Tuhan. Maka itu kalau ada hamba-hamba Tuhan, khotbahnya tegang terus gak bisa bergurau, ayo belajar dari Tuhan Yesus. Dia mengajak bergurau. Dia bilang gini, kamu 2 orang ini ngomongin siapa? Ingat? Lalu mereka jawab, kamu ini seperti orang asing aja. Kamu gak dengar 3 hari belakangan ini katanya ada orang yang pernah mati dikuburkan terus bangkit lagi. Oh ya, siapa itu? Wah, ini Tuhan Yesus guyon juga. Saudara, aduh kalau ingat kisah itu. Sampailah mereka ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus diajak masuk. Ayo kita masuk dulu mampir. Ya biasa orang timur, ada teman seperjalanan, diajak mampir. Ayo mampir. Ya Tuhan Yesus mampir saudara. Nah dari kisah itu lahir sebuah lagu him, lagu klasik gereja. Tinggal sertaku kawan yang kudus, terlampir malam, jangan jalan terus. Nah itu dari kisah Lukas 24 ini. Ya udah Tuhan Yesus tinggal. Begitu dia pecahkan roti, firman yang dipecahkan, maka Alkitab penulis terbukalah mata mereka atas sesuatu yang menghalanginya. Ini guru. Yesus langsung lenyap.
Maka baliklah dua orang ini ke Yerusalem, memberitahu, kami ketemu guru, dia bangkit. Petrus tidak percaya. Kurang ajar gak ini orang? Maaf ya. Padahal Petrus ini satu-satunya murid. Catat, Petrus ini satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat yang Yesus kerjakan. Enggak cuma melihat, tapi ngalami. Yang lain tidak. Apa itu? 3 hal yang tidak dialami oleh 11 murid yang lain dalam mujizat Yesus. Mertua disembuhkan. Mana yang lain? Ya. Jalan di atas air. Mana yang lain pernah? Yang ketiga, telinga Malkus yang dia potong, Yesus tempelkan lagi tanpa operasi. Keren itu. Tapi bisa nggak percaya. Ini cuma intermezzo ya. Jangan ada yang tersinggung. Begitu saya belajar tentang hidup Petrus, karakter Petrus, maka saya berkeputusan. Kalau saya punya anak laki, saya punya cucu laki, saya nggak akan kasih nama Petrus. Ini nama jelek sekali. Maaf. Yang sudah terlanjur punya nama Petrus kok usah diganti, mahal. Lanjutin aja nggak apa-apa. Kalau ada orang tanya, loh saudara Petrus, bilang, saya bukan Petrus yang murid Yesus waktu itu. Ini Petrus yang lahir baru. Intermezzo ya, jangan marah. Jangan marah. Saudara, dia nggak percaya. Sudah 6 kali menyangkal. Nah, yang ke-7 kali ini, aduh, hancur sudah. Dalam kekecewaannya, dia kembali nangkap ikan. Masih ingat? Yohanes 21. Nah ini loh, kurang ajarnya si Petrus ini, maaf lagi sekali. Dia berdosa, kembali ke hidup yang lama, nggak cuma menoleh, tapi dia ngajak yang lain untuk jatuh dalam dosa juga. Aduh, sedih kalau lihat kok Yohanes juga mau, Yakobus mau, yang lain mau. Kan dikatakan di Yohanes 21, semuanya ikut Petrus, nangkap ikan lagi. Semalam-malaman mereka nggak dapat. Ini loh, hebatnya Tuhan Yesus. Pertama kali Simon berjumpa dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea, Lukas 5. Dalam perjalanannya dia jatuh bangun. Akhirnya jatuh beneran. Nah, Tuhan membuat Petrus kembali bertobat. Menunggu di tempat yang sama. Pertama kali dia bertemu Yesus. Luar biasa. Danau Galilea. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Ayo kita belajar dari hidup Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, murid yang bersama-sama dengan dia dari awal sampai Yesus bangkit, nggak percaya. Begitu Yohanes memberitahu, itu guru. Yohanes menulis Petrus terjun langsung ke danau dan berenang menuju ke tepi. Alkitab menulis ternyata sudah tersedia ikan bakar pagi itu. Nah ini intermezzo lagi. Jadi guru kita itu suka ikan loh saudara. Maka itu kalau ada yang mengaku murid Yesus nggak suka ikan, perlu diperiksa ini muridnya siapa. Nggak intermezzo saja, jangan tersinggung. Iya Tuhan Yesus suka ikan. Terus Tuhan Yesus berkata, silakan makan. Aduh, kalau Petrus itu saya nggak akan siap bisa makan. Karena saya hadapi orang yang saya cintai, guru saya. Tapi saya menyangkal 7 kali. Bagaimana dia datang menyiapkan makan? Kalau Yesus model saya linting ini lengan baju saya. Kurang ngajar kamu ya. Tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Saudara ingat? Kaget si Petrus ini. Sebab jelas tertulis. Tuhan Yesus panggil dia dengan nama lama. Simon.
anak Yohanes atau anak Yunus. Wih saudara, itu templakan yang sangat dalam. Karena Tuhan Yesus sendiri yang merubah nama Simon menjadi Petra. Tapi ketika Tuhan Yesus tahu dia jatuh, noleh, nggak cuma noleh ke belakang, dia kembali ke hidup yang lama. Namanya dipanggil ulang nama lama, Simon. Waduh saudara, kalau saya Petrus, saya sudah nggak tahu ini muka saya taruh mana. Aduh, tapi itulah kasih Tuhan luar biasa. Nah, ini ayatnya nggak ada. Ini cuma karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Maka satu kali saya mengajar anak-anak, terus mereka tanya, jadi Om, kenapa Petrus itu kok bisa nangkap ikan lagi? Ya, di Alkitab nggak ada itu. Mau cari jawabannya, ya. Tapi Roh Kudus berikan. Nah ini loh, hati-hati, supaya kita tidak menoleh ke belakang lagi setelah Tuhan menyelamatkan kita dan kita dipanggil jadi muridnya. Jangan ada benda-benda, barang-barang yang kita pernah hidupi di masa lalu dan itu masih kita simpan sampai hari ini. Jangan sampai ada. Contoh, siapa pernah terikat alkohol, minuman-minuman keras, saudara, ini contoh saja. Hampir semua botol-botol minuman keras itu didesain begitu cantik, menarik, supaya kelihatan mahal. Betul tidak? Nah, yang masih simpan barang-barang itu tolong dibuang. Amin. Yang pernah terlibat judi, jangan simpan. Ya, semua aksesoris judi yang menarik-menarik, bagus-bagus, bahkan mahal-mahal, hati-hati. Yang pernah terlibat narkoba, pornografi, atau hal-hal kejahatan lain yang dulu kita lakukan, jangan kita pakai lagi, simpan. Itu jadi media, tahu kata media, menjadi sarana roh yang lama itu masuk kembali ke hidup kita. Ketika kita kecewa sebagai manusia, sehebat-hebatnya hamba Tuhan pun tetap manusia, bisa kecewa, bisa ngalami putus asa, bisa ngalami down, bisa ngalami tekanan. Nah, biasanya setan cari yang lama itu. Ingat Lukas 4 menulis, setelah pencobaan Yesus selesai, maka ada ayat yang berkata, setan mundur dari Yesus, tetapi mencari waktu yang baik. Bayangkan saudara, kalau kepada Tuhan Yesus saja setan berani nunggu waktu yang baik, masih berharap Yesus jatuh kamu, Yesus jatuh kamu, aku tunggu kejatuhanmu. Bayangkan kalau kepada Tuhan Yesus saja setan berani begitu, apalagi model orang-orang kayak kita yang masih doyan duit begini. Jangan tersinggung. Setan gak rela. Dia nunggu kelemahan kita, dia menunggu kejatuhan kita. Istilah Jawa, dia nunggu kita kepleset, terpleset. Aduh, ngeri. Nah, ketika anak-anak sekolah minggu yang saya ajar tanya, kok bisa Om? Roh Kudus ingatkan. Rupanya saudara, lagi sekali ya, jangan cari di Alkitab, pasti nggak ada ayatnya ya. Cuma ini karena anak-anak tanya. Rupanya anak-anak, setelah Petrus berjanji, Simon berjanji menjadi Petrus, rupanya perahunya dan jalannya nggak dibuang atau nggak dijual, masih simpan di gudang rumahnya. Ilustrasi ini ya. Maka itu ketika Simon jatuh kembali ke hidup yang lama, kemungkinan besar ada karena alat-alat untuk bekerja yang lama itu masih dia simpan. Ngerti sekarang? Masing-masing kita harus tahu kelemahan kita. Saya harus tahu kelemahan saya itu apa.
Nah, di kelemahan-kelemahan kita ini, itu daerah paling rawan yang kita harus jaga supaya setan gak masuk ke daerah itu, ke kelemahan-kelemahan kita itu, dan itu bisa menjatuhkan kita. Masih ingat ya, kita harus begitu supaya kita bisa berjaga-jaga. Nah, saya tidak tahu semua kita yang sedang belajar saat ini, siapa yang hari-hari ini sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahan diri sendiri. Jangan putus asa. Jangan. Pergumulan kita terhadap kelemahan kita itu wajar. Wajarnya gimana? Latihan. Untuk kita jadi expert, jadi ahli. Bukan untuk dijatuhkan, tidak. Paulus pernah menulis. Coba kita buka 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Pak Pendeta Melki, siapa yang nayangkan Alkitab? Kalau tidak ada, biar anak saya Filipus tolong jadikan co-host supaya anak saya ini bisa nayangkan Alkitab di layar Zoom. Ya. Oh, sudah. Oh, terima kasih. Sudah ini ternyata. Terima kasih. Ya. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ayo, yang hari-hari ini sedang berjuang terhadap kelemahan-kelemahannya, jangan putus asa. Ayo. Tadi pagi, saudara, waktu Indonesia ya, ada ya, kemarin jadi ya, ada yang kontak saya, aduh, kenapa saya begini, aduh, istilahnya ya, kenapa ini mantan gangguin saya lagi, istilahnya begitu. Nggak apa-apa, ayo berjuang. Oke. Amin. Ya, saya belum kenal. Oh, you can, itu kamu toh. Tuhan baik nak, yauh, ya. Oke, lihat ini. Dan supaya aku, Paulus lu ini, jangan meninggikan diri, jangan sombong. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Ayo, ngeri. Diberi loh. Siapa yang memberi? Tuhan izinkan. Seorang Paulus yang hebat, supaya tidak sombong dalam hidup pelayanannya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Coba Filipus berapa terjemahan yang lain, TSI-nya, BS dan TSI. Bayangkan seorang Paulus. Maka itu dari firman ini, saya bisa berbagi kepada setiap saudara, supaya kita nggak menoleh lagi ke belakang. Kalau ada kelemahan-kelemahan yang muncul di hidup kita, syukuri. Amin. Paulus ini pelayanannya hebat, saudara, hebat pelayanannya. Bisa sombong loh, namanya manusia kok. Betul? Nah, ini salah satu cara Papa untuk tidak bisa kita jatuh dan kita nggak menoleh ke belakang. Diberi satu duri. Oke, AYT. Untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka sebuah duri diberikan dalam dagingku. Ngeri. Yaitu utusan iblis. Untuk menyusahkan aku. Terima kasih Tuhan. Supaya aku tidak meninggikan diri. Maka itu kalau ada yang ngalami fitnah, ada yang ngalami tuduhan, ada yang ngalami macam-macam, jangan pernah balas, jangan pernah bela diri. Nikmati duri itu supaya kita tidak sombong. Amin. Amin. BSI-nya, BIS, coba Filipus, ya BIS ya. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong. Karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya, yang merupakan alat iblis. Aduh saudara, ini gak enak, tapi bagus. Maka itu siapa di antara kita yang merasa, Tuhan sedang memakai aku hari-hari ini. Waduh, ini aku banyak dicari oleh orang. Puji Tuhan,
Kalau memang itu kemauan Tuhan untuk kita masing-masing. Tapi jangan lupa, kita tetap manusia yang bisa lupa diri. Kalau banyak pujian, hati-hati. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Aduh saudara. Awal-awal saya melayani saudara, ini kesaksian. Tiba-tiba di ibu jari kanan kaki saya. Nah ini saya itu nggak tahu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya cantengen. Ya, jadi di ibu jari kaki saya yang kanan dan di bagian kanan, bukan di bagian kiri. Ya bisa bayangkan ya, yang di dalam ibu jari. Itu ada kuku saya bisa tumbuh miring. Jadi selalu, saudara, aduh kalau saya ingat itu 9 tahun saudara. Saya sudah sampai capek ke dokter. Sampai dokternya bingung, Pak ini sudah dipotong. Sampai satu dokter bilang, ini kuku nakal ini Pak. Kenapa dia tumbuhnya bisa miring? Maaf loh saudara. Maaf ya. Saya nggak bisa pakai sepatu. Karena sakit kalau saya pakai sepatu. Itu 9 tahun saudara. Zaman itu ya saya belum bisa. Zaman itu orang naik pesawat terbang itu hanya orang kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa naik pesawat terbang zaman itu. Jadi saya pelayanan ke Lampung, ke Bali, ke luar pulau. Itu naik bis berjam-jam, naik kereta berjam-jam. Dengan kaki, maaf saudara. Baunya juga busuk karena berair terus. Sudah doa, sudah apa. Ya, tapi itu yang awal Tuhan didik saya untuk nggak sombong. Jadi bayangkan saya kemana-mana pelayanan khotbah nggak bisa pakai sepatu. Dan sandal pun nggak bisa sandal yang tertutup. Bayangkan, hanya sandal jepit supaya ibu jari saya itu nggak kepepet dengan jari telunjuk saya bagian kanan itu, bisa bayangkan nggak? Nah masuk tahun ke-6 saya sudah capek ke dokter, sudah capek berdoa. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Sehari itu minimal saya ganti perban itu 2 kali. Jadi kemana-mana saya itu seperti mantri kesehatan. Pasti bawa. Ya memang cantengan, cuma bahasa Indonesia itu apa saya nggak tahu kata cantengan. Ya saya harus bawa Rivanol, saya bawa perban, saya bawa kapas, saya bawa alat-alat itu untuk cuci. Aduh saudara, saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan. Akhirnya gimana? Banyak teman-teman saya setelah sekian lama nggak ketemu, wih kamu bisa sembuh ya? Kok bisa pakai sepatu sekarang? Ya, jadi saya juga nggak tahu sembuhnya bagaimana. Saya diemin aja lah. Habis mau gimana lagi? Nah, lanjut TSI-nya, ya. Maka itu saudara, ketika ujian demi ujian datang dalam kehidupan kita, jangan coba-coba kita kembali ke hidup yang lama, menoleh ke belakang. Terjemahan sederhana Indonesia. Lagi pula, supaya saya tidak menjadi sombong. Karena hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, maka saya diberi suatu penyakit. Terjemahan ini keren. Maka saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Tuhan mengizinkan Satanas mengirim penyakit itu untuk memukul saya. Tuhan mengizinkan. Supaya saya tidak terlalu membanggakan diri. Dorma, belajar ya. Himpitan hidupmu. Tunggu ada waktunya Tuhan mempermuliakan kamu. Ini anak saya di Sumatera Utara. Ya, banyak pergumulannya, nggak usah takut. Jadi Tuhan izinkan itu supaya kita tidak sombong dalam hidup ini. Ayat 8. Ya, agak panjang ini ayatnya, menarik sekali kita belajar. Karena kita manusia ini lemah dan selalu ditarik-tarik untuk ingat yang dulu. Ya. Tentang hal itu. Tentang apa? Tentang duri dalam daging Paulus itu. Sudah 3 kali aku berseru
kepada Yahweh Tuhanku. Saya 6 tahun berdoa untuk kaki cantengan itu. Akhirnya saya capek, ya sudah mengucap syukur saja. Tentang hal itu aku 3 kali berseru kepada Yahweh supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. TSI-nya langsung aja, Filipus. Ya. Sudah 3 kali saya memohon kepada Yahweh supaya dia menyembuhkan saya dari penyakit itu. Ayat 9. Kurang apa Paulus? Kita berani berkata, oh Paulus masih ada dosa kamu itu. Masa ada penyakit dalam tubuhmu nggak sembuh-sembuh? Berani ngomong gitu? Sombong sekali. Kalau saudara berani nuduh Paulus ada dosa sampai penyakit itu nggak sembuh. 3 kali berdoa. Tetapi jawab Tuhan Yesus, haleluya. Ayo rekan-rekan, saudara-saudara yang hari-hari yang terpuruk secara ekonomi, secara pelayanan, secara kesehatan, secara apa saja. Seperti hidup ini diinjak-injak dalam nama Yesus. Jangan sekali-kali kita ingin menoleh ke belakang lagi, kembali ke hidup yang lama. Jangan, tetaplah setia. Walaupun dalam penderitaan itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau orang Jakarta bilang gila lu, itu, oke? BAAYT, coba lihat. Namun ia berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu, Paulus, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Haleluya. Sebab itu, nah ini gila lagi nih. Sebab itu aku lebih senang dan berbangga atas kelemahanku. Kan aneh. Semua kita sebagai manusia bangga karena pelayanan kita, karena pencapaian yang Tuhan percayakan. Tapi tidak mulai hari ini. Rendahkan hati kita. Sebab itu saudara dan saya pun harus berani berkata seperti Paulus. Sebab itu aku lebih senang, berbangga atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus diam di dalam aku. Wow. Amin. BS. Lanjutnya, ini berapa terjemahan bagus. Tetapi Yahweh menjawab, Paulus, aku mengasihi engkau. Aduh, terima kasih Tuhan. Dan itu sudah cukup untukmu. Bisa berkata amin. Cukup kasih Tuhan kepada kita. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Wow. Terima kasih Tuhan. Kuasa Yesus kuat bekerja di dalam hidup kita ketika kita lemah justru. Oke. Amin. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan, bukan untuk pamer, kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Wih, luar biasa. Betul ya Jen, dari Lampung. Ada yang berkata ujian-ujian itu memang dibutuhkan bagi kita semua. Amin. TSI, kita lihat ini. Oke, ada yang bilang, aku diizinkan Tuhan sakit pinggang. Nikmati. Ya, Tuhan sedang bekerja luar biasa. Woi, dari Timika, terima kasih Tuhan Yesus untuk saya belum punya keturunan, agar saya tidak sombong dan terus berharap dan menjalin hubungan terus dengan Bapa surga. Amin. Apa saja yang kita hadapi yang tidak enak, percaya itu. Tetapi Yahweh menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu, Paulus, karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi ini kesimpulan Paulus. Jadi, jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. FIA-nya, coba Filipus.
Ini loh saudara, supaya kita nggak kembali ke belakang menoleh ke hidup yang lama. Ya, begini, setiap kali ia berkata apa? Paulus minta sembuh. Tidak, ini jawaban Tuhan. Tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Wih, ini terjemahan luar biasa. Saya ulangi ya, Eva ya. Setiap kali ia berkata, tidak. Artinya jangan minta sembuh, jangan minta mujizat. Tetapi aku menyertai engkau, Paulus. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Ini kan luar biasa. Ada yang komen, hati-hati untuk gereja yang khotbahnya berkat melulu. Ternyata ada latihan kesukaran yang Tuhan juga izinkan supaya otot rohani kita kuat. Amin. Ini komen bagus sekali ini. Itulah Tuhan kita. Ayat berapa? 9. Lanjut. Wah, ini kesaksian Paulus yang luar biasa. Oh, ayat 10. Ayat 10 ya. Kita lihat ini. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aneh. Kok senangnya dalam kelemahan? Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayatnya, amin. Itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan dengan Kristus. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. TSI-nya, lanjut aja TSI. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan, maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Tadi siang ya, waktu California, ada 3 keluarga mengajak saya makan. Nah, ternyata salah satu keluarga yang baru kira-kira kenal saya berapa bulan terakhir ini, tiba-tiba itu memberi pertanyaan yang luar biasa. Dia bilang, Koden itu pernah difitnah enggak oleh jemaat? Dituduh pernah enggak? Sambil makan, anak saya menyertai saya tertawa, saudara. Yang jawab justru anak saya ini. Om, kalau papa ini enggak pernah mungkin difitnah oleh jemaat atau dituduh, karena papa ini terbuka. Pen ATM-nya aja banyak anak, hampir semua anak tahu. Lalu siapa? Maaf ya om, justru yang suka fitnah papa itu hamba-hamba Tuhan. Semua di meja itu tertawa, saudara. Serius. Jadi Tuhan izinkan kelemahan-kelemahan saya alami, siksaan, dan macam-macam. Itu dari rekan-rekan sendiri. Dan saya tidak pernah membahas itu. Lalu saya cerita. Tahun 80-an pertengahan ke akhir. Kalau saudara masih ingat, waktu itu Menteri Pangkop Kamtib, saya lupa istilahnya, itu Jenderal Sudomo. Masih ingat? Nah, tiba-tiba Jenderal Sudomo diperintahkan oleh Presiden Soeharto untuk meneliti orang-orang yang ayahnya atau orang tuanya pernah terlibat Partai Komunis. Dan dalam peraturan hari itu, maka semua orang yang terlibat di dalam dunia sosial dan di dalam dunia pemerintahan, ASN kalau sekarang dulu PNS, dicek semuanya. Harus bersih lingkungan. Nah,
Maaf ya saya cerita. Zaman itu zaman gila. Ayah kami, zaman itu hampir semua orang Tionghoa di kota-kota kecil di desa itu mengalami penganiayaan yang ngeri. Termasuk ayah kami. Waktu itu ayah kami umur 31 tahun. Dia diculik, dibunuh, sampai hari ini kami nggak tahu dikubur di mana. Nah saya umur 9 tahun. Saudara bayangkan, gembala senior saya. Catat loh, gembala senior. Itu melaporkan saya ke, waktu itu istilahnya bukan, saya lupa. Ya, Poltabes ya, tapi zaman itu bukan Poltabes. Saya sebagai pendeta, saya dipanggil karena nggak bersih lingkungan. Loh, bayangkan itu. Wih, berbulan-bulan saya urusan itu. Sampai kakak adik saya marah kepada pendeta ini. Waktu itu saya kontrak rumah untuk kantor pelayanan. Dan masih ada lebih dari 4 tahun. Tiba-tiba pemilik rumah datang. Maaf Pak Daniel, kami nggak bisa teruskan kontrak ini. Kok bisa dalam 2 bulan segera keluar? Uangnya kami kembalikan. Lu bukan soal uangnya kembalikan, ada apa ini? Nangis-nangis. Nah anaknya yang memberitahu saya, Om, ternyata papa didatangi pendetanya Om itu. Suruh hati-hati. Karena kontrak rumah ini kan atas nama Om Daniel. Bayangkan sampai segitunya saudara. Tahun itu. Tapi pembelaan Tuhan luar biasa. Saudara, maka itu ayo. Siapa yang hari-hari sedang mengalami tekanan hidup, mengalami fitnah ini Paulus ini luar biasa. Coba TSI-nya lagi, Filipus. Kita harus seperti ini. Ya. Ya. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Hebat enggak? Itulah Tuhan kita. Jadi saudara, untuk menjadi berlian yang tak ternilai harganya, cuma ada satu cara. Berlian itu harus dipoles. Betul? Amin. Amin. Dan poles berlian nggak bisa pakai sikat gigi. Betul nggak? Kalau batu berlian dipoles pakai sikat gigi, mau habis sikat gigi berapa juta batang, nggak akan selesai. Makin kasar alat yang dipakai untuk poles berlian itu, makin cepat sempurna berlian itu. Jangan noleh ke belakang. Betul, Norma, sampai benar-benar bersih. Hebat sekali Tuhan kita. Maka itu kalau mulai hari ini saudara sedang tergoncang imannya dan ingin balik ke hidup yang lama, hari ini ayo kita bertobat. Ada komen dari Surabaya. Kebenaran hanya waktu yang bisa membuktikan. Kebenaran akan muncul walau tidak perlu dibela. Amin. Terima kasih Bu Melati dari Surabaya. Jadi Tuhan sedang memproses kita. Jangan noleh, saudara. Apapun yang terjadi, tetap ikut Yesus. Masih ingat lagu klasik, lagu gereja? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ingat? Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Jangan balik lagi. Anak-anak saya warga binaan, karena saya banyak juga ngurus seseorang yang lulus dari LP. Saya selalu ingatkan, hati-hati, karena banyak kisah
Baru berapa jam bebas, langsung teman lama sudah kontak. Diajak lagi buat jahat, dan diajak lagi lebih. Aduh, ngeri sekali. Nah, ayo, yang masih terikat dengan rokok, narkoba, alkohol, jangan kita pernah ingin balik lagi ke hidup yang lama. Betul? Ada komen lagi nih. Setialah dalam proses supaya rencana Tuhan terjadi tepat pada waktunya, tidak tertunda, bahkan tidak batal. Amin. Indah sekali kalau kita mau hidup seperti itu. Saudara, ini kembali Petrus. Ini sejarah ya, di Alkitab tidak ada. Dan sejarah ini ada di gereja Katolik. Ya, di buku yang disimpan di Roma. Ketika murid-murid yang lain ada yang sudah dibunuh, disiksa, Paulus sudah mati, ya, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Suatu hari Kaisar Nero dalam kekejamannya membakar kota Roma. Tapi hoax, berita fitnah yang tersiar, murid-murid Yesus yang membakar Roma. Wih, saudara, waktu itu murid-murid Yesus ditangkap, dikejar. Langsung caranya hukum mati, nggak main-main. Kerajaan Roma punya singa-singa, harimau lapar, sengaja dilaparkan untuk memberi mereka makan. Maka saudara kita murid-murid Yesus itu dilepaskan di arena. Aduh, namanya Kolosium, ada sampai hari ini. Anak kecil, perempuan, orang tua, laki-laki dilepas di arena yang singa harimau lapar itu ada. Mereka mati tercabik-cabik. Ada yang disiksa, dibakar hidup, macam-macam. Ketika Petrus melihat itu, dia takut. Dia lari meninggalkan Roma, saudara. Nah, di tengah jalan Tuhan Yesus menemui Petrus. Seperti Tuhan Yesus menemui Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Lagi sekali ini sejarah, tidak ada di Alkitab. Nah, ketika Petrus berjumpa Tuhan Yesus dalam pelariannya untuk menyelamatkan diri. Nah, maka itu dalam sejarah Gereja Katolik pakai istilah Latin, Quo Vadis Domini. Domini itu panggilan Tuhan dalam bahasa Latin. Maka itu gereja-gereja Protestan ya sampai tahun 80-an akhir 90-an itu masih kalau memanggil pendetanya itu do, dari singkatan Domini, itu artinya pendeta. Nah, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Tuhan, engkau mau kemana? Wih, Petrus tersadar tanpa bicara. Gereja Katolik menulis Petrus balik lagi dan menyerahkan diri dan ditangkap. Ketika Petrus mau dihukum salib, dia bilang, aku ingin menghormati guruku yang disalib juga, tapi biar kepalaku yang di bawah, kakiku yang di atas. Wah, benar tidaknya saya tidak tahu, tapi itu sejarah Gereja Katolik. Benar atau tidak, tapi ini pelajaran buat kita. Akhirnya ketahuan lagi, Petrus coba balik lagi ke belakang. Saudara, hari ini siapa sedang mengalami kelemahan, mengalami tekanan berat, mengalami fitnaan, mengalami ejekan, mengalami tuduhan, mengalami apa? Jangan pernah menyalahkan. Yang Tuhan izinkan menuduh kita, menjelekkan kita, menghina kita, memfitnah kita, nikmati. Mudah-mudahan semua berkata amin. Nggak cuma Pak Pendeta Melki saja yang amin. Semua kita. Amin. Karena itu kesempurnaan. Justru itu. Kalau sudah sekian bulan ini, saudara kok aman-aman saja? Harusnya tanya, Tuhan, aku kok nggak ada yang fitnah lagi ya? Maaf, ini cuma guyon. Tuhan, kok nggak ada yang gosok aku lagi ya hari-hari ini? Saudara, ayo. Nah, dari 2 Korintus 12 tadi,
Maka saya punya kalimat. Murid-murid Tuhan Yesus harus punya konsep ketagihan penderitaan. Mudah-mudahan amin semua. Saya ulangi. Dari kisah hidup Paulus. Supaya kita nggak menoleh ke belakang. Kita nggak mudah dijatuhkan. Kita harus punya sikap ketagihan penderitaan. Ketagihan kesulitan. Ketagihan diproses. Ada yang komen, saya belum kenal siapa. Hanya Kristus Yesus yang selalu mengubah kita. Saat kita mau setia dan menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Saya dulu mantan perokok narkoba. Puji syukur dapat diubahkan. Amin. Luar biasa itu. Ada yang komen tanya, ejekan dari orang yang saya beri barang tapi dibenci. Amin, tidak apa-apa. Ya kalau nggak mau terima kasih orang lain yang lebih perlu. 1 Petrus 4 ayat 1. Supaya kita nggak kembali ke hidup yang lama. 1 Petrus 4 ayat 1. Hanya ada satu. Amin. Ada yang komen, murid-murid Yesus harus punya sikap ketagihan proses. Betul. Wih, anak saya yang hebat ini. Omi, puji Tuhan, bangkit ya. Oke, saudara lihat. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, haleluya. Kamu pun, kita pun ya, harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Siap menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. BIS-nya, BIS-nya, Filipus. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. TSI-nya. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Jadi satu-satunya cara untuk kita stop dosa bukan doa puasa, bukan doa kelepasan, bukan dilayani pribadi. Tidak. Saya berkata doa kelepasan itu jalan pintas untuk cari enak. Dosa itu nggak bisa dicabut karena doa kelepasan. Mulai hari ini semua yang penuh sering jatuh dalam kelemahan, pegang firman ini bahwa dosanya bisa berhenti kalau saudara dan saya siap sakit secara fisik. Saya berikan contoh. Amin. Yang pernah ingin berhenti merokok, itu bukan karena doa. Siap menderita. Karena begitu saudara berhenti rokok, berhenti narkoba, maka ada istilah sakau. Saya nggak tahu sakau itu istilah dari mana dan bahasa apa. Arti sakau itu ketika fisik ini yang sudah penuh racun, narkoba, racun nikotin, itu nggak dapat. Wih, sakit semua dari ujung kepala sampai telapak kaki. Sakitnya luar biasa. Pemberitahuan apa? Filipus? Durasinya hampir habis, Pak. Ini apa? Oh ya udah sebentar lagi. Nanti mati sendiri ya. Bagaimana? Ya oke. Papa teruskan sampai biar mati dulu nanti sambung lagi ya, enggak apa-apa. Nah, jadi orang yang ingin lepas dari dosa itu harus siap menderita, sakit semua enggak enak. Yang terlibat judi mau berhenti, mau terlibat pornografi mau berhenti, harus siap menderita. Maka kalau kita siap menderita, kita enggak akan bisa menoleh ke belakang lagi.